Oke, nasib sial menimpa Persija Jakarta lagi. Setelah harapan itu muncul, setelah peluang itu ada, tapi sayang, seribu sayang, harus terkubur di detik-detik akhir. Itu yang bisa menggambarkan perasaan gue ketika gue nonton Persija Jakarta kemarin. Aduh, jadi cukup berat memang pertandingannya. Walaupun berjalan, sebenarnya Persijanya nggak jelek-jelek amat. Walaupun Persijanya permainannya nggak jelek-jelek amat. Tapi memang sulit diterima ketika hasil akhirnya nggak sesuai sama yang kita harapkan. Gue mencoba mencatat beberapa hal menarik kejadian kemarin di pertandingan Persija Jakarta. Tentang Gustavo Almeida, kenapa dia ngambil, kenapa gagal penaltinya, terus harusnya siapa yang ngambil. Terus ada beberapa kalimat dari Thomas Doll juga. Ada kabar dari Liga 1 yang ditunda, kenapa sebabnya. Ini kayaknya ada beberapa hal yang perlu gue sampaikan ke kalian. Gue mau langsung aja. Oh iya, tapi sebelumnya gue mau ngingetin sama kalian untuk sholat dulu sebelum nonton gue. Biasakan, ini udah lama gue nggak ngingetin. Karena gue beranggapan kalau kalian sudah menjalankan. Jadi sekarang gue ingetin lagi untuk refresh. Jadi kalian sholat dulu, setelah sholat baru nonton video gue lagi. Oke, bismillah, gue mulai. Jadi yang pertama ini Gustavo Almeida dulu. Awalnya karena pelanggaran di menit ke-74 dari Lutfi Kamal. Pelanggaran apa enggak? Banyak yang bilang katanya kalau ini dikasih pelanggaran yang kontroversi. Bagi gue enggak. Kenapa? Bukan gue nggak objektif dalam menilai. Kenapa? Karena si Lutfi Kamalnya pun sampai kena kartu dan harus dikeluarkan karena 2 kali kartu kuning. Karena kartu merah akhirnya dia dikeluarkan. Kalau misalkan nggak seberat itu pelanggarannya, kemungkinan besar wasit nggak mungkin ngeluarin kartu. Jadi memang cukup kontroversi. Gue nggak tahu ya. Gue ngelihat dari sudut yang ada di kamera aja yang gue lihat. Karena simiknya itu jatuhnya duluan baru kamera datang. Jadi nggak begitu jelas. Bisa jadi gue salah. Bisa jadi simik diving. Walaupun itu tetap bagian dari permainan sepak bola diving. Di Persijanya juga nanti gue akan bahas secara objektif juga. Jadi itulah yang terjadi. Intinya itu yang terjadi dan akhirnya pelanggaran. Gustavo Almeida yang ngambil. Kalau menurut gue memang dari keberaniannya bagus, tapi harusnya nggak dia. Kenapa? Karena dia baru sembuh, mental dia juga belum pulih 100%, dan Simic lagi on fire. Harusnya Simic yang berinisiatif ngambil itu. Mungkin tujuan dari Gustavo ngambil itu, yang pertama, dia ada kepentingan untuk menjadi top scorer Liga Indonesia, untuk ngejar itu. Atau yang kedua, dia menginginkan itu menjadi gol untuk pengembali semangatnya dia untuk bermain lebih bagus lagi. Mungkin tujuan positifnya itu. Tapi hasil tidak menentukan, akhirnya ketepis. Karena gue ngeliat lama banget nendangnya memang. Nendangnya biasanya Gustavo Almeida kalau lagi zaman di Arema dia langsung lari langsung tendang. Tapi kemarin banyak banget gimmicknya dia. Padahal wasit udah niup peluit, dia diri dulu, bengong dulu, dia mundur, dia ke kiri, kayak kebanyakan gaya gitu. Jadi pertama keburu kesel ngelihatnya kita, yang kedua ya si kiper jadi bisa ngebaca gitu. Si kiper tuh jadi punya waktu sampai mungkin lebih dari 5 detik itu waktu itu untuk ngebaca kira-kira gerakannya akan kemana. Dan umum banget ketika gue zaman dulu kita juga main di lapangan, di jalanan bahkan, kalau penalti pasti mata kita ngeliat kiri, kita nendangnya ke kanan. Itu maksud dan tujuannya untuk mengoceh kiper. Gue ngelihat tendangan Gustavo Almeida matanya ke kiri dan gue pasti tahu itu akan ke kanan. Dan bener tendangannya ke kanan dan ditepis sama kiper dari Bali United. Terbaca banget. Itu bukan karena sial, tapi itu memang murni karena kualitas kiper lawan kita dan memang kebaca. Dan gue udah yakin, mungkin lu punya perasaan yang sama, lu udah yakin kalau ini nggak akan gol gitu. Biasanya kita feelingan kan, ini jebol nih, ini nggak bakal jebol nih. Nah ketika Spaso yang ngambil ke gawang kita, itu gue yakin banget kalau dia jebol, karena dia kelihatan mukanya nafsu banget gitu. Oke. Itu yang pertama yang bisa gue sampaikan tentang kontroversi. Kenapa Gustavo Almeida yang ngambil. Terus kita juga harus adil. Kita nggak bisa ngelihat dari satu sisi. Nggak mentang-mentang dia gagal nendang penalti, terus permainan dia ancur lebur. Ya nggak juga. Dia main cukup bagus di sepanjang pertandingan. Lumayan bagus mainnya. Walaupun di akhirnya dia gagal penalti, gue pengen kalian nggak menilai hanya dari satu hal tuh kebaikan yang ke belakang itu terhilangkan gitu. Bahkan dia assist ke Hanif Sabandi, bukan assist. Dia ngasih umpan terobosan yang cakep banget, yang itu jarang kita lihat di Persija. Sayang aja Hanif Sabandi gugup, mungkin depan gawang, dia kurang bisa tenang, yang akhirnya harus dia congkel mungkin, atau diapain, dia lebih ngerti lah. Dia latihan tiap hari kok. Tapi tiba-tiba dia nendang, malah ditepis. Sayang banget, banyak peluang. Ada sekitar 6 di catatan gue, peluang dari Persija yang nggak bisa dimanfaatin. Ada tendangan dari Ferrari juga,
yang harusnya bisa jadi gol tapi enggak, ya karena memang dia center back bukan tugasnya. Jadi itu masih bisa dimaklumi. Tapi Gustavo Almeida khusus untuk dia banyak banget permainan dia yang cukup bagus yang nggak bisa kita pungkiri hanya karena dia gagal nendang penalti. Oke? Yang berikutnya lanjut ke akhir babak. Gue nggak akan detail untuk pertandingannya karena banyak banget informasi, takut waktunya nggak keburu. Oke? Di akhir babak kedua, Rizky Ridho lagi-lagi, kenapa gue bilang lagi-lagi? Karena berulang kali waktu itu yang dia berusaha clearance, dia tonjok bolanya, penalti gara-gara dia. Terus di pertandingan yang kemarin juga ada kena tangan dia, yang harusnya itu penalti tapi nggak dikasih sama wasit. Gue juga heran kenapa. Dan yang terakhir, ini agak cukup kontroversi. Kalau gue ngelihat dari kacamata layar TV, gue nggak ngelihat nggak tahu ya. Gue masih ragu sih. Gue ngelihatnya ini kayak yang nggak keinjak, tapi ujung kaki lawannya tuh kayak pas di atas kakinya. Mungkin keinjak. Tapi gesturnya kayak mau nginjak memang. Jujur aja, kita jujur aja. Mungkin nggak pelanggaran, nggak kena kakinya, tapi gesturnya kayak mau nginjak. Itu yang jadi masalah wasit. Walaupun ya, lo kalau misalkan lagi duel nih, tiba-tiba lo sliding, si musuh kitanya nih lompat, kakinya nggak kena, tapi slidingnya keras gitu, itu sama wasit tetap dikasih kartu, dikasih pelanggaran maksud gue. Kenapa? Karena itu tindakan yang membahayakan. Walaupun nggak kena, sering banget. Kalau lo nggak cuma nonton pertandingan bola Indonesia, lo suka nonton bola, lo akan sering ngelihat keputusan wasit yang kayak gitu. Walaupun nggak kena pemainnya, jauh dari pemainnya, tapi tackle-nya nafsu berbahaya, itu tetap dipelanggaran sama si wasitnya. Nah mungkin penilaian wasit yang kemarin menilai, ini dari sisi satu ya, menilai kalau itu tindakan yang cukup berbahaya karena mau niat nginjak, entah kena atau enggak, tapi itu adalah tindakan yang menurut wasit pelanggaran. Oke? Itu sisi satunya. Sisi keduanya penilaian gue adalah wasit ini memang terlalu gampang ngeluarin kartu. Zaman dulu kita lawan Persebaya pun Thomas Doll sempat marah-marahin wasit ini karena terlalu gampang kasih pelanggaran dan terlalu gampang ngeluarin kartu yang nggak tepat maksud gue. Kalau misalkan dia ngeluarin kartu tepat, oke. Tapi ini bukan dari kubu kita aja ya. Dari kubu Balinya pun sampai ada gestur yang tepuk tangan itu ya karena bagi gue juga itu sebenarnya nggak tepat juga keputusannya. Banyak banget keputusan dari wasit ini yang nggak tepat. Terlepas dari dia ngasih penalti ke Bali, dia ngasih penalti ke Persija, terlepas dari itu, dan gue nggak tahu penilaian gue mengenai si Rizky Ridho, apa ada kesengajaan, apa nggak sengaja, apa dia diving, apa kena, apa enggak. Gue masih ngambang sebenarnya, gue masih belum dapat data yang lebih lengkap lagi gitu, karena VAR belum ada. Tapi memang pasti terbelah. Ada yang bilang itu diving, ada yang bilang Rizky Ridho kebiasaan. Dia kalau main di Persija selalu begitu, tapi main di timnas dia selalu bagus. Ada kalimat-kalimat seperti itu di kolom komentar. Oke, lanjut kita lupakan dia. Gue mau ke ke kondisi posisi Persija sekarang. Sekarang Persija ada di peringkat 11, mengkhawatirkan. Cuman dengan raihan poin 38 poin, kalau degradasi kayaknya enggak. Kayaknya kalau degradasi enggak, jauh kita sama degradasi. Intinya gini deh, lo perhatiin Arema sama Persita aja. Lo setiap dia main, lo berharap tim itu kalah. Selesai gitu, aman. Sekarang Arema sama Persita poinnya sama, tapi ada selisih. Kalau Arema apa Persita yang di atasnya? Wah, antara salah satu itu ada di zona degradasi. Kita masih ada beberapa di tingkat di atasnya. Yang kita selisih kalau nggak salah 7 poin. Memang bisa berbahaya, tapi rasanya kalau misalkan kita kalah terus mereka menang terus, bisa kesusul. Tapi kalau kita menang, dia menang, aman, sama aja poinnya. Nah yang kita harapin satu aja udah. Ini memang nggak boleh berharap sama tim lain, tapi ya itulah yang kondisi kita sekarang. Kita berharap mereka kalah aja udah. Kalau dia kalah, mau apapun hasil kita, mau kita menang, mau kita kalah, nggak ada urusan. Kita nggak akan degradasi. Mudah-mudahan itu terjadi. Oke, yang berikutnya Liga 1 ditunda. Gue sempat bikin video, gue bilang idealnya tuh Liga 1 ditunda. Gue bilang kalau mau timnasnya bermain dengan pemain yang full squad gitu. Karena takutnya ada yang mau ngasih, ada yang enggak. Aturannya itu salah sendiri sih sebenarnya. Aturannya itu boleh ngambil hanya 2 pemain dari setiap klub. Ternyata dari Persija itu ada 5 pemain yang mau diambil. Ya nggak mau dong, kan di luar aturan. Mungkin kayak gitu penilaiannya. Lebih. Memang banyaknya dari Borneo dan Persija Jakarta. Borneo ada 3 kalau nggak salah pemain. Siapa? Tovani, Fatur Rahman, atau gue lupa satu laginya. Persija yang paling banyak. Ada 5 pemain dari Persija yang dipanggil gitu. Nah ketika, menurut Thomas Doll ya, ketika pemain ini harus dipanggil ke timnas, terus kita nanti akan menghadapi Persis Solo di GBK, ya tersisa hanya 5 aja cadangan kita. 4 atau 5 gitu cadangan yang ada di,
4 yang ada di bench kita. Bayangin, masuk satu tim tanding cuma ada 4 yang duduk di bench buat ngegantiin, kan kayak nggak masuk akal. Nah, itu yang jadi keluhan. Mungkin itu yang menjadi pemikiran dari LIB untuk memberhentikan liga. Ada yang komen kayak gini, kenapa liga diberhentiin? Lo nggak mikirin apa namanya gaji klub itu untuk menggaji, nasib klub itu gimana nasibnya kalau misalkan liga diberhentiin untuk kepentingan timnas. Ada yang mikir kayak gitu. Lah, ini ini liga diberhentiin ini itu pasti atas persetujuan si klub. Jadi lu jangan repot mikirin klub. Klubnya aja udah setuju gitu. Nggak mungkin klub nggak setuju tiba-tiba LIB ngeluarin statement seenaknya gitu. Nggak. Jadi lu jangan kerepotan. Gue ngeliat soalnya apa? Ada perdebatan di mana-mana. Demi timnas, klub harus berkorban. Terus ada yang komen lagi. Gimana nasibnya klub? Nggak bisa ngegaji keuangannya. Karena 1 bulan. Siapa yang mau ngegaji gitu. Ini LIB ngeluarin keputusan kayak gini, itu karena klubnya udah setuju. Jadi lu jangan kekhawatiran yang berlebih. Klubnya aja udah asik-asik aja gitu. Oke. Terus dari Thomas Doll ada kutipan terakhir gue akan bacakan. Dia bilang kayak gini. Ketika kamu memiliki 6 peluang besar untuk mencetak gol dan kamu tidak bisa mencetak 1 gol pun itu akan menjadi suatu masalah menurut dia. Kemudian kami juga kemasukan gol melawan tim 10 pemain, itu yang bikin kesel juga. Ini adalah kesalahan kami sendiri, dan situasinya memang seperti ini. Seharusnya kami tidak kalah di pertandingan itu, ada kans untuk mencetak gol tapi gagal untuk dijadikan gol. Pemain harusnya bermain lebih tenang, itu catatannya. Tapi mereka tidak tenang di depan gawang seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Sekarang kami harus kembali ke Jakarta dengan 0 poin. Sebenarnya bisa mencuri poin dan naik klasemen, tapi tidak mampu. Saya kurang puas. Terus permainan sudah cukup baik, tapi hasil akhir yang kurang baik. Itu menurut Thomas tuh. Oke? Udah gue bacakan, nanti gue akan update lagi pada komen kemarin. Bukan anak-anak tuh yang komen lucunya. Anak-anak yang kemarin nunggak juga. Yang bilang itu nunggak, katanya dia nunggak juga. Dia bilang, alah lo, bagian kalah masuk gua. Nggak masuk gua gue. Ini gue bikin konten. Sabar, bulan puasa. Baru kemarin malam pertandingannya, gue disuruh buru-buru ngupload. Orang pada repot. Padahal dia nggak mau nonton sebenarnya. Ini kan gue bikin nonton buat fansnya Persija. Kenapa jadi dia kerepotan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.